Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan pertama Habibur Rahman, yang kedua Nur Amalina, yang ketiga Anissa Amalia Jati, dan yang keempat Novita Rahma Dwi Ningrum, yang akan menjelaskan tentang LMS dan CMS. Yang pertama adalah LMS. LMS kepanjangannya adalah Learning Management System, yakni aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan program pembelajaran elektronik atau dikenal dengan e-learning program dan isi pelatihan. Tentu teman-teman sudah biasa ya mengenal ini, dan kita pun juga sering menggunakan platform LMS seperti Moodle, kemudian Learning, Classroom, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian sebuah LMS yang kuat harus bisa melakukan hal berikut. Yang pertama adalah menggunakan layanan self-service dan self-guided. Yang kedua, mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat. Yang ketiga, mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan pada platform berbasis web scalable. Berikutnya, mendukung portabilitas dan standar. Yang terakhir, personalisasi isi dan memungkinkan penggunaan kembali pengetahuan. Sebagian besar LMS berbasis web dibangun dengan menggunakan berbagai platform pengembangan seperti Java atau J2E, Microsoft, Net atau PHP. Mereka biasanya mempekerjakan penggunaan database seperti MySQL, Microsoft SQL Server atau Oracle sebagai backend. Meskipun sebagian besar sistem secara komersial dikembangkan dan memiliki lisensi perangkat lunak komersial, ada beberapa sistem yang memiliki lisensi open source. Kemudian kami akan menjelaskan beberapa LMS yang berlisensi open source, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah Moodle. Moodle ini sudah dikenal oleh banyak mahasiswa ya, karena banyak digunakan untuk aplikasi pembelajaran ketika pandemi ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang Moodle, yaitu singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Adalah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip sosial construction pedagogi. Moodle merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal dengan konsep pembelajaran elektronik atau e-learning. Moodle dapat digunakan secara bebas sebagai produk sumber terbuka di bawah lisensi GNU. Moodle dapat diinstal di komputer dan sistem operasi apapun yang bisa mendukung atau menjalankan PHP dan mendukung database SQL. Yang kedua, Clarolin. Hasil gambar untuk Clarolin LMS. Clarolin adalah LMS yang berbasis PHP dan MySQL yang pada awalnya dikembangkan oleh Universitas Katolik Leuven di Belgia pada tahun 2001. Proyek LMS yang dibiayain oleh Yayasan Leuven ini dikembangkan mengikuti pengalaman pedagogi dan kebutuhan pengajar. Kemudian yang berikutnya adalah Dokeos. Dokeos adalah e-learning tools untuk aplikasi berbasis web. Ia merupakan free software yang dirilis oleh GNU, GPL, dan pengembangannya didukung oleh dunia internasional. Sistem operasinya
bersertifikasi yang biasa digunakan sebagai konten dari sistem manajemen untuk pendidikan. Kontennya meliputi distribusi bahan pelajaran, kalender, progres pembelajaran, percakapan melalui teks atau audio maupun video. Berikutnya adalah Docebo. Docebo Learning Management System adalah paket software untuk e-learning dan LCMS dibuat dan dikembangkan oleh Docebo SRL. Program ini dirilis dalam bentuk lisensi GPL yang artinya tidak memiliki lisensi berbayar. Kemudian yang kelima adalah Atutor. Atutor adalah open source web-based learning management system yang digunakan untuk mengembangkan dan memberikan kursus online. Administrator dapat menginstal atau memperbarui Atutor dalam hitungan menit. Mengembangkan tema custom untuk memberikan Atutor tampilan baru dan mudah memperluas fungsionalitas dengan modul fitur. Pendidik dapat dengan cepat merakit, paket, dan mendistribusikan konten pembelajaran berbasis web, mudah mengimpor konten yang dikemas, dan melakukan kursus secara online. Kemudian Jamilo. Jamilo adalah sistem e-learning yang lengkap. Aplikasi ini dapat diinstal dengan mudah dan dengan cepat dan singkat. Aplikasi ini dapat digunakan guru dan pelatih dan pengajar dalam waktu singkat. Kemudian yang 7 adalah OLAT. Hasil gambar untuk OLAT IMS adalah OLAT yang disingkat dengan O yang artinya online, L yang menghasilkan hujan. Ini adalah aplikasi web yang disebut Learning Management System yang mendukung pembelajaran online, pengajaran, dan tutoring dengan beberapa batasan pendidikan. OLAT adalah perangkat lunak bebas dan bersifat open source. Perkembangannya dimulai pada tahun 1999 di Universitas Zurich dan OLAT memenangkan hadiah Mediatrix pada tahun 2000. Seperti itu penjelasan dari LMS. Kemudian akan kami lanjutkan penjelasan dari JMS. Berikutnya adalah JMS atau Content Management System. JMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi isi dari suatu situs web. Umumnya, sebuah JMS terdiri dari dua elemen. Yang pertama adalah aplikasi manajemen isi atau content management application. Yang kedua adalah aplikasi pengiriman isi, yakni content delivery application. Elemen CMA digunakan untuk mengelola konten yang mungkin tidak memiliki pengetahuan mengenai HTML, untuk mengelola pembuatan, pengubahan, dan penghapusan isi dari suatu situs web tanpa perlu memiliki keahlian sebagai seorang webmaster. Elemen CDA menggunakan dan mengimport informasi yang sebelumnya telah ditambah, dikurangi, atau diubah oleh pemilik situs web untuk memperbarui situs web tersebut. Kemampuan atau fitur dari sebuah sistem CMS berbeda-beda. Walaupun begitu, kebanyakan dari perangkat lunak ini memiliki fitur aplikasi berbasis web, manajemen format, kontrol revisi, pembuatan indeks, pencarian, dan pengarsipan. Kemudian berikutnya adalah macam-macam perangkat lunak CMS. Yang pertama adalah Blogger, yang kedua Drupal, yang ketiga Joomla, yang keempat WordPress, yang kelima Plot, yang keenam VBlogger, yang ketujuh Moodle, yang kedelapan MediaWiki, yang kesembilan Osclass, yang ke-10 OpenSCAD. Berikutnya adalah pemanfaatan CMS. CMS dapat dimanfaatkan untuk situs web perusahaan, bisnis, organisasi, atau komunitas. Kemudian portal, yang ketiga adalah galeri foto, yang keempat aplikasi e-commerce, yang kelima mengelola website pribadi atau blog, yang keenam dapat digunakan untuk situs
atau e-learning. Demikian keterangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.